hati pun ya ada kewajiban-kewajibannya, ya, bahwa ada perkara-perkara yang memang ya harus diyakini oleh hati tersebut, ya. Ada perkara-perkara yang memang diwajibkan kepada hati tersebut untuk meyakininya. Ya, nanti akan kita sampaikan. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, insya Allah ya ini sekarang kita lagi menunggu kabar dari pemerintahan ya, apakah hilal sudah terlihat atau tidak ya. Sedangkan dari pihak kita sendiri yang sudah terjun ke lapangan itu belum ada laporan bahwa hilal sudah terlihat. Kebanyakan mengatakan bahwa hilal tidak terlihat. Apapun itu keputusannya, insya Allah ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, beribadah di bulan tersebut. Ya, di antara ibadah yang paling agung juga adalah belajar ilmu agama di bulan yang mulia. Ya, belajar ilmu agama di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah untuk kajian kita selama bulan suci Ramadan itu nanti seperti apa akan kita beritahukan, akan kita infokan ke grup apakah di waktu yang sama, karena kalau di waktu yang sama mungkin ada beberapa jamaah yang masih berada di masjid ya atau masih berada di meja makan ya untuk melanjutkan berbuka dan seterusnya. Insya Allah nanti akan kita informasikan. Dan mudah-mudahan ya karena sudah lama tidak bertemu, mudah-mudahan para jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, insya Allah kita akan mulai saja untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kitab yang kita pelajari ini, kitab yang kita baca di pertemuan kita sekarang maupun yang sebelumnya itu adalah kitab Al-Mukhtasar, ya, Kitabul Mukhtasar. Kitab yang diringkas ya oleh guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari dari kitab yang bernama Sulamut Taufiq, ya. Beliau meringkas dan melihat mana yang perlu untuk ditulis dalam kitab tersebut ya, dan terkadang juga ada tambahan dan seterusnya sesuai dengan apa yang beliau lihat ya, kepentingan dan seterusnya, kewajiban dan seterusnya. Maka kitab ini diberi nama sebagai kitab Al-Mukhtasar ya, yang mana di dalamnya itu mencakup tentang kebanyakan kewajiban-kewajiban seorang muslim yang jika tidak dipelajari maka dia akan berdosa. Jadi mempelajari apa-apa yang ada di dalam kitab ini kebanyakannya itu adalah masalah-masalah fardhu ain ya, yang setiap muslim itu wajib untuk mempelajarinya, tidak boleh untuk tidak mengetahuinya. Ya, di antaranya apa? Di antaranya ada ungkapan ataupun istilah yang digunakan oleh para ulama al-wajibat al-qalbiyah. Kewajiban-kewajiban hati. Di sini disebutkan di antara kewajiban-kewajiban hati apa itu al-imanu billah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wabima jaa anillah, dan beriman atas segala ajaran yang bersumber ataupun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah ini bukan sesuatu yang tersembunyi ya, bukan sesuatu yang tidak diketahui ya. Karena kita sudah belajar sejauh ini, beriman kepada Allah adalah dengan meyakini, dengan seyakin-yakinnya ya, dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa sama serupa dengan ciptaannya ya, tanpa butuh kepada ciptaannya
ya, tidak butuh tempat, tidak butuh arah, ya, tidak berupa cahaya, tidak berupa kegelapan, ya, tidak berupa benda keras, ya, maupun benda yang tampak ataupun yang tidak tampak dan seterusnya, baik benda yang bisa dipegang oleh tangan ataupun bukan bisa yang dipegang oleh tangan dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu yang ada lainnya, ya, karena yang ada lainnya yang masuk dalam kategori ada, adanya didahului oleh ketiadaan. Ya, manusia ada betul, ya, tapi adanya manusia didahului oleh ketiadaan. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, sedangkan adanya Allah bukan seperti itu. Ya, Allah ada, adanya Allah azaliyun abadi. Ya, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki penghabisan. Ini cara kita beriman kepada Allah, ataupun inilah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akan adanya dan meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ciptaannya, tidak sama dengan ciptaannya. Ya, ini yang disebut sebagai iman. Ya, ini yang disebut sebagai keyakinan. Ya, seperti itu. Kemudian apa-apa yang dibawa, ya, apa-apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan wahyu, ya. Yang mana itu merupakan wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi di antara kewajiban hati, al-imanu bi Rasulillah. Ya, beriman kepada baginda Rasulullah. Ini juga sudah kita jelaskan sebenarnya pada saat penjelasan makna syahadat yang kedua. Ini sudah kita jelaskan bahwa kita meyakini, ya, beliau seorang hamba juga sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau juga benar, ya, atas apa yang beliau sampaikan, yang mana itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang beliau sampaikan tentang akan terjadinya hari kiamat, akan beriman. Ini yang disebut dengan keimanan. Ya, meyakini tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya, ini yang disebut sebagai keimanan. Ya, dan ini ternyata merupakan kewajiban hati. Ya, merupakan kewajiban hati. Kalau ini tidak diyakini, ya, maka selain dia tidak melakukan, tidak melaksanakan kewajiban hatinya, ya, dia juga telah keluar dari agama Islam. Ya, orang yang ragu-ragu akan adanya Allah, ya, orang yang ragu-ragu akan kebenaran, ya, risalahnya baginda Muhammad, maka orang yang seperti ini selain, ya, dia jatuh kepada kekufuran, dia juga berdosa. Ya, selain kufur itu sendiri dosa, dia juga berdosa disebabkan apa? Dia juga mendapatkan dosa lain disebabkan apa? Dia meninggalkan kewajiban hati. Ya, dia meninggalkan, dia tidak melaksanakan kewajiban hati, yang mana, ya, di antara kewajiban hati itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Selain dia jatuh kepada kekufuran, dia juga berdosa disebabkan dia tidak melakukan di antara kewajiban-kewajiban hati. Ya. Kemudian apalagi di antara kewajiban-kewajiban hati? Al-ikhlas. Ya, ini yang luar biasa, ya, bagi pemula, ya. Ya, kalau bagi yang tidak pemula mungkin ini sesuatu yang mudah. Ya, tapi bagi pemula ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali sulitnya. Ya, untuk menata niat itu tidak mudah. Ya, ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan amal soleh, ya,
untuk tidak mengharapkan apapun ya dari manusia ataupun dari dunia ini, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah ya. Ketika kita berdakwah contoh ya, ketika kita berdakwah untuk menghadirkan ikhlas itu tidak mudah ya. Ini bagi pemula ya, mungkin bagi yang sudah ya sudah terlatih dari kecil seperti guru-guru kita, memang mereka dididik dari kecil untuk selalu ikhlas ya, maka ini adalah sesuatu yang sudah dibiasakan dari kecil, maka ini bukan sesuatu yang sulit lagi bagi mereka. Tapi kalau seandainya baru ya baru dididik setelah berumur ya 20 dan seterusnya, 20 ke atas, ini bukan sesuatu yang mudah. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana cara kita ikhlas ya, apa tips dan seterusnya ya, maka ini bukan sesuatu yang bisa di apa disampaikan seperti eh, Bobo di kamarnya Om aja ya. yang apa namanya, seperti yang dianggap oleh sebagian orang bahwa ikhlas itu seperti ini seperti ini. Bukan, ikhlas itu adalah melakukan ya ketaatan, melakukan kebaikan hanya karena Allah semata ya, tanpa mengharapkan sesuatu apapun, tanpa mengharapkan pujian ya, tanpa mengharapkan agar dia dipandang tinggi ya, agar dia dipandang agung, agar dia dipandang mulia dan seterusnya. Tidak ya. Ini yang disebut dengan ikhlas, dan ini ternyata ya, ternyata ini merupakan kewajiban hati ya. Ini merupakan kewajiban hati. Artinya apa? Masing-masing dari kita wajib ya hatinya untuk ikhlas ketika beramal. Ya, hatinya ikhlas ketika melakukan ketaatan. Dan kalau ada yang bilang tidak mudah, ya betul tidak mudah. Ya, tidak mudah sama sekali. Ya, terkadang kalau tidak usah mencontohkan orang lain, saya pribadi, ya, ketika saya di diarahkan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dakwah, ya, dan kebetulan, ya, mungkin badan tidak bersahabat, ya, dan seterusnya. Akhirnya apa yang saya lakukan, ya, dalam hati, ya, dari semenjak beranjak sampai ke tempat tujuan apa? Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Ya, memang bukan sesuatu yang mudah. Ya, ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Memurnikan niat, ya, memurnikan niat dari mengharapkan pujian manusia, dari dianggap tinggi, dianggap mulia, dianggap agung dan seterusnya ketika melakukan kebaikan. Ya, juga tidak mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, ya, uang misalnya, ya, uang misalnya, ya, yang berkaitan dengan dunia, uang misalnya, bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah. Makanya perlu yang namanya apa? Latihan. Ya, sebelum kita belajar, kita selalu menyebutkan apa? Untuk menghadirkan niat karena Allah. Ya, sebelum apa? Kita keluar dari rumah, ya, untuk mencari nafkah misalnya, ya, untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istri kita, lillahi ta'ala. Ya, kita melakukan itu semua semata-mata karena Allah. Ya, ternyata ini merupakan kewajiban hati. Yang mana jika tidak dilakukan, maka dia berdosa, seperti itu. Ya. Dan orang yang melakukan amal ketaatan dengan tujuan mengharapkan pujian manusia, dengan tujuan agar dipandang tinggi oleh orang lain, ini disebut sebagai riya. Ya, dia melakukan kebaikan agar dipuji, ya, agar dipandang tinggi,
Ya, ini disebut sebagai riya. Dan riya, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, itu adalah merupakan syirik yang kecil. Ya, asyirkul asghar. Maksudnya apa? Apakah orang yang jatuh kepada dosa riya ini dia keluar dari agama Islam? Bukan. Ya, bukan seperti itu maknanya. Tapi maksudnya adalah bahwa riya itu merupakan dosa besar. Saking besarnya, baginda Rasulullah memberikan perumpamaan ya bahwa itu adalah bahwa itu adalah syirik kecil. Artinya apa? Tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi dia merupakan dosa besar. Ya, jadi hati-hati, ya, hati-hati sebelum melakukan kebaikan, ingin bersedekah umpamanya, ya, ingin melakukan ibadah yang lain seperti sholat. Ya, ini bentar lagi bulan suci Ramadan. Ya, perlu diperhatikan niat kita apa. Kita berpuasa niatnya apa. Ya, kita sholat niatnya apa. Ya, kita nanti ada yang namanya tadarusan ya, baca Quran di bulan suci Ramadan. Ya, niatnya apa? Ya, ini sekarang kita belajar menghadiri majelis ilmu. Niatnya apa? Ya, kalau niatnya untuk eh, mencari perhatian orang, ya agar dianggap agamis, ya agar dianggap aktif dalam belajar, maka niat yang seperti ini bermasalah. Ya, niat yang seperti ini bermasalah. Makanya perlu untuk menata niat. Kita belajar karena apa? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan disebabkan apa? Ya. Sulit ketika orang beramal tapi tujuannya bukan semata-mata karena Allah, yaitu sulit sekali. Ya, ketika dia tidak dipuji lagi, maka dia tidak akan melakukan kebaikan. Ketika dia tidak mencapai apa yang dia inginkan, dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Karena dia melakukan hal itu, niatnya sudah jelas. Ya, ketika niat itu tidak dia dapatkan, tidak tercapai, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Ya, tapi kalau dia belajar karena Allah, apapun yang terjadi, jadi tetap akan belajar. Kenapa? Karena dia belajar karena Allah, bukan karena agar dianggap baik, agar dianggap agamis, ya, agar dianggap cinta agama dan seterusnya. Tidak. Ya sudah, orang melihat dia baik atau orang melihat dia buruk, dia tetap belajar ilmu agama. Ya, orang melihat dia baik, orang melihat dia buruk, dia tetap berdakwah. Ya, jadi tidak berdampak. Ya, penilaian manusia itu tidak berdampak kepada dirinya. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan bukan untuk dinilai oleh manusia, bukan. Dia melakukan kebaikan memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, sekali lagi saya tekankan, penting ya untuk menata niat sebelum melakukan ketaatan ataupun kebaikan. Dampaknya luar biasa sekali. Ya, dampaknya luar biasa. Kemudian apalagi di antara kewajiban-kewajiban hati, an-nadamu 'alal ma'asi. Ya, menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Ya. Dan ini memang merupakan penyesalan ya, bukan dikarenakan dia ketahuan, bukan disebabkan orang melihat dia melakukan maksiat, kemudian dia malu, kemudian dia menyesal melakukannya, tidak. Ya, bukan seperti itu. Tapi dia memang merasakan penyesalan yang sangat luar biasa sekali disebabkan dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi bukan disebabkan ketahuan, ya disebabkan orang melihat dia bermaksiat, ya orang melihat dia eh, digerebek, ya dia digerebek, dia diketahuan, ya ketahuan dan seterusnya, kemudian baru timbul penyesalan, bukan seperti itu.
Tapi memang dari awal setelah dia bermaksiat itu dia memang merasakan penyesalan yang sangat luar biasa sekali. Ya, ini merupakan kewajiban hati. Jadi ada ungkapan ya bahwa sebagaimana ya pakaian kita kotor maka langsung kita bersihkan, maka maksiat juga seperti itu. Ya, ketika kita bermaksiat kita bertobat. Walaupun nanti bermaksiat lagi maka bertobat lagi. Ya, sama halnya ya dengan pakaian. Ya, dengan pakaian yang kotor kita cuci, kotor lagi kita cuci lagi. Ya. Jadi di antara kewajiban hati itu adalah ketika kita jatuh ke dalam sebuah maksiat, maka seketika langsung kita diwajibkan untuk merasa menyesal karena telah melakukan maksiat tersebut. Ya, itu merupakan kewajiban hati. Ya, itu merupakan kewajiban hati. Ya. Walaupun ya setelah beberapa menit kemudian dia bermaksiat lagi, walaupun seperti itu. Ya. Walaupun seperti itu, ya, dia tetap wajib untuk bertaubat kembali. Nah, kemudian apalagi di antara kewajiban hati? At-tawakkulu 'ala Allah. Ya. Bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Menyerahkan diri. Ya, menyerahkan segala urusan-urusan entah itu dunianya, entah itu akhiratnya, entah itu jodohnya, entah itu rezekinya atau apapun itu. Dia serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali atas izin dari Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah paham makna berserah diri, maka tidak ada beban dalam kehidupan dia. Dan ini tentu tidak mudah. Ya, memang secara secara materi ya gampang, tapi prakteknya tidak segampang itu. Ya, walaupun tidak segampang itu, ya, tapi ketika kita sudah belajar untuk mengamalkannya, maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena jika seorang hamba sudah meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat ya secara hakikat kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya maka hatinya akan tenang. Ya, maka hatinya akan tenang. Ya, dia akan kehidupannya akan mudah, lebih mudah kalau seandainya dia faham makna dari bertawakal. Dia akan menyerahkan segala urusan, ya, segala perkara, segala yang ia lakukan, ya hasilnya, prosesnya, dan seterusnya itu hanya kepada Allah. Walaupun dia tahu dia butuh yang namanya mendatangkan, ya, walaupun dia tahu dia butuh yang namanya mendatangkan sebab-sebab. Walaupun dia tahu hal itu, dia tetap menyerahkan ya semua urusan-urusannya hanya kepada Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Ini makna ayatnya luar biasa sekali. Ya, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri.
Ya sudah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Kita sudah melakukan ini itu, ya sudah, bertawakal. Ya. Ya, ada yang belum mendapatkan momongan, ya, sudah berusaha, ya, ke sana kemari, berobat dan seterusnya. Apalagi yang harus saya lakukan? Berdoa. Kemudian apa? Bertawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, karena kalau itu sudah menjadi ketetapan bahwa kita akan memiliki momongan, maka tidak seorang pun mampu mencegahnya. Siapapun dia. Ya, belum mendapatkan jodoh. Sabar. Ya, belum waktunya. Atau memang belum ditakdirkan. Atau memang tidak akan ditakdirkan untuk berjodoh. Ya, betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum menikah, dalam keadaan lajang. Hmm. Ya tidak masalah, tidak masalah karena di surga kelak kalau dia meninggal dalam keadaan mukmin, ya dia hamba yang bertakwa, ya. Apa yang akan dia dapatkan di akhirat kelak itu jauh, ya, jauh dari apa yang dia dapatkan di dunia ini. Jadi kalau orang yang belajar, faham apa yang dia pelajari, maka dia akan lebih mudah, dia akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Ya. Dia berusaha, dia berbisnis, dan seterusnya. Bangkrut atau berjaya, itu tidak menjadi patokan dia. Karena saya hanya diperintahkan untuk bekerja. Apapun hasilnya, maka saya kembalikan kepada Allah. Semudah itu. Semudah itu. Materinya. Ya, prakteknya tentu tidak mudah. Materinya mudah. Prakteknya tentu tidak mudah. Nah, jadi apapun itu, ya apapun masalah kita, ya entah di rezeki, entah di karir, ya entah di eh, rumah tangga, ya, hubungan, entah itu di keluarga dan seterusnya atau apapun itu masalahnya. Ya, ingat bahwa kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memiliki Allah, ya. Maka kita serahkan ya semua urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang, kita akan damai dalam menjalani kehidupan ini. Semudah itu ilmunya. Prakteknya kembali kepada diri masing-masing. Nah, kemudian apa lagi? Al-muraqabatu lillah. Apa makna dari al-muraqabatu lillah? Bahwa kita itu merasa senantiasa ketakutan, ya, menghadirkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi apa-apa yang diharamkan, dengan cara menjauhi dari kata lalai, dari melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Ini cara kita menghadirkan al-muraqabah lillah. Ya. Selalu merasa diawasi. Ya. Selalu merasa diawasi, dilihat. Ya. Akhirnya timbul rasa takut. Untuk apa? Ya. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena ketika rasa takut itu telah hadir dalam hati kita, maka kita secara otomatis
secara otomatis juga akan menjauhi apa-apa yang diharamkan. Ya. Akan menjauhi kata lalai sehingga tidak melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Oleh karenanya, oleh karenanya di antara kewajiban-kewajiban hati itu adalah al-muraqabatu lillah. Ya, selalu merasa diawasi. Ya. Gerak-geriknya itu selalu merasa diawasi. Jika dia bermaksiat, ya orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan, ya betul orang lain tidak tahu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Itu makna dari al-muraqabatu lillah. Nah, kemudian apalagi di antara kewajiban-kewajiban hati? Ar-ridha 'anillah. Maknanya apa? Bima'na at-taslimi lahu wa tarkil i'tirad. Ridha terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Maknanya apa? Kita berserah diri kepadanya dan meninggalkan sikap protes terhadapnya. Ya sudah. Allah menetapkan kehidupan kita di dunia ini seperti A contoh. Sudah, terima saja. Ridho terhadap apa yang telah ditetapkan. Tanpa ya, tanpa protes terhadap apa yang sudah ditetapkan. Dan perlu diketahui, al-i'tirad, protes terhadap ketentuan ataupun ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Ya, ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Hati-hati. Ya, umpama ya dia ditakdirkan Malaysia Brunei ya, dia ditakdirkan ya kehidupannya termasuk dari kalangan bawah. Ya, dia termasuk dari kalangan bawah. Akhirnya apa? Dia menyalah-nyalahkan takdir. Dia protes terhadap takdir. Ini orang yang seperti ini bisa membatalkan keislamannya. Maka hati-hati. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi meninggal dunia. Ini juga merupakan ketetapan. Karena tidaklah terjadi sesuatu ya di alam semesta ini kecuali itu merupakan ketetapan dari Allah. Maka ketika orang yang dia cintai meninggal dunia, orang yang dia sayangi meninggal dunia, kemudian dia protes terhadap hal tersebut, ya, ini bisa menyebabkan ia jatuh pada kekufuran. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Apakah boleh kita bersedih? Silahkan. Ya, silahkan. Bahkan baginda Rasulullah sekalipun ketika putra beliau meninggal dunia, beliau juga menangis. Ya, ketika cucu beliau dalam keadaan sakaratul maut pun beliau menangis. Tapi beliau tidak pernah menentang, beliau tidak pernah protes terhadap apa yang sudah Allah tetapkan terhadap beliau. Maka apapun kondisi kita hari ini, kehidupan apapun yang kita jalani saat ini, nikmati, syukuri, dan jangan protes terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan. Kalau saya berusaha boleh Ustaz untuk bisa menjadi yang lebih baik, silahkan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan.
disebabkan kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan kepada diri kita, makanya kita perlu yang namanya berusaha. Dan takdir, ya, ada yang disebut sebagai takdir yang dikaitkan. Jika dia melakukan ini, maka seperti ini. Jika dia tidak melakukan ini, maka seperti ini. Ya. Makanya kita perlu yang namanya usaha. Kita perlu berusaha dalam kehidupan ini. Ya, dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu yang namanya apa? Berusaha. Nah, tapi jangan sampai ya protes terhadap apa yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian apalagi di antara kewajiban-kewajiban hati? Wa ta'zimu sya'airillah. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, tidak boleh kita mencemoohkan. Ya, tidak boleh kita merendahkan, mencaci maki syiar-syiar Allah. Ya, seperti apa masjid? Ya, ini tidak boleh dicemoohkan. Ya, baik bentuknya maupun tulisannya, baik fisiknya maupun tulisannya, ini adalah sesuatu yang diagungkan dalam agama kita. Maka hati-hati kalau bagi yang pernah ke masjid, ya, kemudian melihat sendal yang dikhususkan untuk berwudu, kemudian biasanya terkadang dituliskan kata masjid di atas sandal tersebut, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Pernah seperti itu, pernah. Ya, pernah. Biasanya biasanya di sandal itu, di atas sandal itu ditulis kata masjid. Ya, ini perlu kehati-hatian, tidak boleh. Ini bisa menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Nah, kemudian apalagi di antara kewajiban-kewajiban hati? Wasyukru ala ni'amillah. Maknanya apa? Ada isti'maliha fi ma'siyah. Di antara kewajiban-kewajiban hati juga adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Maknanya apa? Dengan makna tidak menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat maksiat. Jadi kata syukur itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai syukur yang wajib, ada yang disebut sebagai syukur yang mandub. Ya, ada syukur yang wajib, ada syukur yang disunnahkan, yang dimandubkan. Syukur wajib itu apa? Yang mana ini termasuk dari kewajiban hati, adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadanya. Memberikan puncak keagungan kepada Allah, ya, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Ini disebut sebagai syukur yang wajib. Artinya apa? Orang yang menjaga hatinya dan anggota badannya dan apa-apa yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, untuk tidak menggunakan hal tersebut bermaksiat kepada Allah, maka inilah yang disebut sebagai hamba yang bersyukur. Ya, makanya ada ayat yang berbunyi. Ya, makanya ada ayat yang berbunyi bahwa sangat sedikit ya dari hambaku yang asyakur. Ya, maknanya apa? Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka untuk tidak bermaksiat kepadanya. Sangat sedikit. Kebanyakan mereka diberikan nikmat dan mereka juga menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Ini makna dari ayat yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Sedangkan syukur yang disunnahkan ya adalah apa?
dia memuji dengan lidahnya. Ya, dia memuji dengan lidahnya ya kepada Allah ya karena telah memberikan nikmat-nikmat yang mana itu sebenarnya sejatinya bukan merupakan kewajiban atas Allah. Ya, ini merupakan karunia, ya, ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ini yang disebut sebagai syukur yang disunahkan. Ya, memuji dengan lisan seperti mengatakan alhamdulillah. Ya, ini disunnahkan. Adapun syukur yang wajib maka seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Wasabru ala adai ma aujaballah. Ya, di antara kewajiban-kewajiban hati berikutnya adalah sabar. Ya, dalam melaksanakan apa-apa yang telah Allah wajibkan. Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, maka kita bersabar. Ya, sabar kita, panas, lapar, haus, sabar kita. Ya, kenapa? Karena ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita sabar. Ya. Allah wajibkan kita untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu, sabar kita. Sabar. Ya. Ini merupakan kewajiban hati. Kemudian apalagi wasabru amma harramallah. Sabar dalam menjauhi apa-apa yang telah Allah haramkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melakukan yang namanya riba. Maka sabar kita. Ya. Allah mengharamkan atas kita untuk melakukan pencurian, ya, berzina, membunuh, ya, dan seterusnya. Maka kita sabar. Kemudian sabar yang ketiga adalah wasabru ala mabtalakallahu bihi. Sabar ya atas bala, atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini juga merupakan kewajiban hati. Sabar kita. Kita diberikan cobaan, ya, kita diuji. Ya, sabar. Ya, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, meninggal dunia, ya, karir yang kita bangun puluhan tahun hancur, ya, keluarga yang kita bina puluhan tahun hancur, dan seterusnya, apapun itu, sabar. Karena sejatinya dunia adalah tempat untuk diberikan cobaan. Dunia sejatinya adalah tempat untuk diberikan cobaan. Bukan hanya Anda saja. Ya, bukan hanya Anda saja, yang lain juga seperti itu, merasakan hal yang sama. Dan bahkan terkadang cobaan yang Anda hadapi sekarang, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Ya, banyak yang kita lihat merasa dirinya itu mendapatkan cobaan yang paling berat. Ya, jangan. Cobaan yang Anda rasakan, yang Anda anggap itu adalah yang paling berat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan yang diberikan kepada para nabi. Ya. Kemudian nanti ketika kita diasuh oleh kakeknya beberapa bulan, ya, ataupun sampai tahun, juga meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh pamannya,
juga meninggal dunia. Kemudian istri yang beliau cintai juga meninggal dunia di waktu yang sama dengan paman yang sangat beliau cintai juga, yaitu Hamzah, di tahun yang sama. Beliau diusir dari kampung halamannya. Beliau ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri ingin membunuhnya. Kampung halamannya sendiri ingin membunuhnya. Bayangkan bagaimana jika kita berada di posisi beliau. Terus dengan pedenya Anda mengatakan, cobaan Anda terlalu berat. Kita yang tidak sabar. Bukan cobaan kita yang berat, para jemaah sekalian. Kita yang tidak sabar dalam menghadapi cobaan. Beliau difitnah, dikejar ingin dibunuh, dicaci maki, diludahi, dilempari kotoran, dilempari batu. Siapa di antara kita yang pernah merasakan hal tersebut? Apakah beliau protes? Tidak. Apakah beliau murka? Tidak. Beliau sabar. Nah, kemudian apa? Di antara kewajiban hati berikutnya, wabudus syaitan. Membenci setan. Maka wajib ya bagi setiap mukallaf itu apa? Untuk membenci setan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentahdzir kita, memperingati kita ya untuk tidak ya menjadikan setan itu teman kita, tapi menjadikan mereka sebagai musuh kita. Artinya apa? Jangan mengikuti mereka. Ya. Jangan menapaki jejak yang mereka buat. Itu artinya. Dan syaitan ya, ini kafir. Dari kalangan bangsa jin. Dari jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Lah, setan ini yang kafir dari jin. Dari yang kafir dari bangsa jin itu disebut sebagai syaitan. Ada juga jin yang muslim. Dan terkadang juga ataupun syaitan itu yang dimaksudkan dengannya adalah iblis. Jadi bisa jadi ini, bisa jadi ini. Terkadang juga syaitan itu yang dimaksudkan adalah iblis. Dan iblis sendiri ya adalah nenek moyang mereka. Nenek moyang dari syaitan dan jin ini tadi. Jadi paling ketuanya, paling sepuhnya itu disebut sebagai iblis. Nah, kemudian apa lagi? Di antara kewajiban hati berikutnya, wabughudul ma'asi. Membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian apa lagi? Wa mahabbatullah. Wajib ya untuk mencintai Allah.
Kemudian apa lagi? Wa mahabbatu kalamihi, mencintai kalamullah, mencintai Al-Qur'an. Dan salah satu cara bentuk kita cinta terhadap Al-Qur'an adalah dengan cara membacanya. Ini bulan suci Ramadan. Gunakan kesempatan ini. Mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Wa rasulihi, cinta kepada Rasulullah. Was sahabati, cinta